Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. 7 kali 7 49. Itulah honor seseorang. Disambung. Honor siapa? Banyak kali honor. Honor abang ya? Sombong. Baiklah Tribuners, kembali lagi di acara Selamat Sore Medan. Kali ini, di episode kali ini aku, Molly, dan juga Bung Tazli nih bakal membacakan 3 berita yang menarik hari ini tentunya gitu ya. Semangat kali Bang, ada apa? Malah aku gak semangat. Gak semangat kali Bang, kenapa? Malah aku semangat. Oh. Dibalik-balik ya Tribuners. Untuk ya. menidakkan aja. Menidakkan. Oke, 3 berita. Salah satu di antara 3 berita ini adalah berita breaking news, berita duka yang baru aja kita dapet. Baru terjadi ya Bang, hari ini. Ya sebenarnya bukan baru terjadi, sekitar pukul 11 lewat tadi. Cuma kita baru Setengah dapat. 11. Iya, baru dapat infonya karena daerahnya lumayan jauh juga dari kota Medan ya. Jadi ini kejadiannya di Kecamatan Sukaramai, Kabupaten Papua Barat, Tribuners. Yeah. Sebuah mobil minibus terperosok di dalam jurang sedalam 100 meter, tepatnya di Jalan Lintas Dairi Pak Barat, Kecamatan Sukaramai, Kabupaten Papua Barat. Dan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 10 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian ini 5 di antara 17 penumpang meninggal dunia. Kita turut berduka cita atas meninggalnya korban yang sedang mengebumikan jenazah kerabatnya. Benar, jadi dari 17 orang ini 5 orang meninggal kan Bang, 12 lainnya masih menjalani perawatan intensif di puskesmas yang tak jauh dari lokasi kejadian. Jadi kecelakaannya akibat remblong ya, diduga akibat remblong yang membuat minibus tersebut terperosok ke dalam jurang sedalam 100 meter. Jadi menurut keterangan dari korban yang selamat, Rocky menyebutkan rombongan tersebut hendak menghadiri upacara pemakaman yang berada di Kecamatan Salak, Kabupaten Papua Barat. Jadi sang supir tuh mengatakan kalau kecelakaannya karena remblong. Yang meninggal identitasnya tahu nggak sih Bang? Belum terungkap, nanti mungkin bisa kita tanya sama reporter ya. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu videonya. Ada stop lele. Stop lele. Stop hijau. Pelan. Tahan. Pelan. Awas tergelincir ya. Enan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama turut berduka cita pada hari ini telah terjadi musibah, yaitu kecelakaan tunggal di wilayah Kecamatan Kerajaan, tepatnya pada pukul 10.30, di mana sebuah mobil Kia seperti Hiace yang bermuatan 17 orang masuk ke dalam jurang yang kedalaman kurang lebih 100 meter. Dari 17 penumpang tersebut sudah semuanya kita evakuasi bersama tim yang turun, baik itu dari TNI Polri, baik itu dari teman-teman Tagana, BPBD, dan luar biasa masyarakat, seharusnya anak-anak SMA 1 Kerajaan yang tadi turut membantu. Mengucapkan terima kasih buat semua yang sudah membantu dalam proses evakuasi ini.
saudara-saudaraku terkasih, kami mengaturkan turut berduka cita yang mendalam kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan atas kejadian yang kita alami, dan kita turut bersedih atas kejadian ini, dan kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, dan almarhum yang sudah meninggalkan kita diberikan pengampunan dan ditempatkan yang terbaik di sisinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami mengaturkan turut berduka cita yang mendalam, dan terima kasih sebesar-besarnya untuk kita semua dalam proses evakuasi. Nah, itu tadi keterangan dari Bapak Rocky Manurung ya, Kapolres Papua Barat. Beliau mengatakan bahwa ternyata semua korban sudah berhasil dievakuasi. Ya, atas bantuan warga juga tadi, Iya, rame-rame ya. Rame sekali tadi ya Bang proses evakuasinya. Peralatan seadanya ya, dengan tali diulurkan. Ini kita langsung aja ke reporter kita nih, ada Alfi. Halo Bang Alfi. Ya, halo Kak Molly, Bang Tagli. Ya Alfi, sebelumnya bagaimana cuaca di sana saat ini? Ya, untuk cuaca saat ini di Kabupaten Papua Barat saat ini dalam kondisi mendung. Mendung ya. Kalau sehari-hari gimana? Apa setiap hari turun hujan seperti di Medan? Ya, dalam 2 hari belakangan ini hujan terus mengguyur ya, baik di Kabupaten Papua Barat sendiri maupun di Kabupaten Dairi. Nah, untuk saat ini cuaca tadi siang sedikit cerah, namun menjelang sore ke malam ini saat ini sedang mendung. Oke, berarti hampir sama ya, setiap mau malam itu hujan ya, turun hujan. Bang Alfi, itu bagaimana kejadiannya sampai minibus bisa terperosok ke dalam jurang sedalam 100 meter? Apakah pada saat kejadian tersebut cuaca juga termasuk lagi hujan kah? Dan apakah memang benar dugaan terjadinya peristiwa itu karena remblong? Silakan Bang Alfi. Ya, menurut dari keterangan dari Kapolres Papua Barat AKBP Rocky Marpaung mengatakan bahwasanya mobil bus yang mengangkut 17 orang dari arah Sidikalang menuju ke Kecamatan Salak Kabupaten Papua Barat itu terperosok akibat remblong, dan sang supir membanting setir ke arah kiri, dan sehingga mobil tersebut masuk ke dalam jurang dengan sedalam 100 meter. Nah, dikatakan Rocky saat itu cuaca sedang cerah, namun karena kondisi jalan yang sedikit menurun sehingga mobil sulit untuk dikendalikan, dan sang sopir pun memutuskan untuk membanting setir ke arah kiri atau menuju ke dasar jurang. Oke, bentar, Bang Alfi, sorry saya potong. Itu memangnya kiri kanan jurang kah, atau sebelah kanan itu ada rumah warga atau seperti gimana? apa? Kenapa memilih membanting ke kiri ya, Bang? Ya, karena di sebelah kiri itu adalah jurang, dan sebelah kanan itu sisinya tebing. Dan mungkin si supir merasa bahwasanya jurangnya tidak terlalu dalam sehingga masuk ke dalam jurang. Sedangkan kalau ke arah kanan, ke arah tebing itu kan cukup sangat membahayakan ya, apalagi dalam kondisi mobil kencang dan remblong, ditambah lagi jalanan turunan, itu akan cukup membahayakan apabila menabrak sisi tebing. Itu di sebelah kanan itu sisi tebing dia. Oke, bagaimana soal dugaan remblong itu? Apakah benar Bang Alfi? Ya, untuk sementara ini untuk terkait remblong itu masih terus didalami dari pihak Lantas Polres Papua Barat untuk memastikan lebih jelas apakah penyebabnya karena remblong. Karena sementara saat ini sang supir juga masih mendapat perawatan, jadi belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut. Alfi, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya mereka ini dari mana mau kemana? Nah, menurut dari keterangan Kapolres, rombongan ini berasal dari Kabupaten Dairi hendak menuju ke Kecamatan Salak Kabupaten Papua Barat, hendak mau berziarah, hendak mau mengunjungi acara pemakaman gitu. Nah, ada keluarga mereka yang berada di Kecamatan Salak sedang berduka, dan mereka rombongan keluarga itu menuju Kecamatan Salak untuk menghadiri acara pemakaman gitu. Oke, Bang Alfi, terkait
korban yang meninggal dunia. Apakah Abang tahu identitas dari para korban? Bagaimana dengan supir? Apakah supir ikut menjadi korban meninggal dunia kah atau mendapatkan perawatan intensif itu, Bang? Ya, untuk korban yang meninggal itu ada 5 orang dan 12 mendapatkan perawatan insentif di rumah sakit, dan untuk identitas namanya sudah diketahui dan dalam sedang proses gitu, proses pengetikan untuk dimuat gitu. Gimana untuk korban yang lain kondisinya saat ini, Alfi? Ya, kondisi saat ini tadi dari keterangan dari pihak rumah sakit Sidikalang itu dari 12 orang yang selamat itu 3 orang diantaranya 1 anak kecil sudah bisa pulang karena kondisinya tidak cukup membahayakan, sementara sisanya masih mendapatkan perawatan khususnya di bagian badan seperti tangan maupun kepala mendapatkan luka serius, dan saat ini 12 dari 3 itu masih mendapat perawatan begitu, Bang. Oke. Pada saat proses evakuasi memakan waktu berapa lama itu, Bang? Lumayan terjal juga kan soalnya 100 kan. meter jauh juga itu. Ya, untuk proses evakuasi korban itu kurang lebih memakan waktu sekitar hampir 2 jam ya, karena mengingat kondisi yang terjal dan juga jumlah korban yang sangat banyak. Namun untuk bangkai mobil sendiri untuk saat ini belum bisa dievakuasi karena masih di tempat ya. Masih di tempat, masih menunggu mobil alat berat untuk bisa mengevakuasi bangkai mobil di dalam dasar jurang. Nah, secara korban para penumpang sudah dievakuasi semuanya. Kalau untuk kondisi dasar jurang itu apakah sungai atau pertanian warga atau gimana, Alfi? Ya, kondisi dasar jurang itu sendiri itu merupakan hutan dan di dasarnya itu merupakan aliran sungai yang cukup sempit, sehingga itu juga yang membuat proses evakuasi susah ya, karena dasar sungai itu sempit dan mobil itu tersangkut di antara 2 aliran sungai itu, Bang. Jadi mobil itu nyangkut. Nah, itu juga yang mempersulit petugas untuk mengevakuasi bangkai mobil. Iya. Oke, baik. Terima kasih Alfi atas laporannya. Selamat sore. Selamat sore. Alfi. Ya, sekali lagi kita dari Tribun Medan mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan atas kejadian ini ya, Bang. Semoga keluarga bisa tabah dan kuat untuk menghadapinya. Ya, dan korban untuk yang masih menjalani perawatan semoga lekas sembuh, pulih dari sakitnya dan kumpul bersama keluarga. Nah, kalau mau diingat beberapa saat yang lalu ada juga bapak-bapak tua sendiri terjatuh ke dalam jurang di daerah Dairi juga. Dan karakter jurang di Dairi ini memang celahnya itu sempit-sempit, jadi kendaraan itu tersangkut di situ biasanya. Tapi bapak yang kemarin itu selamat, Bang. Nah, aku lupa kondisinya. Oke. Baru-baru juga itu, Bang? Ya, sekitar 6 bulan lalu lah kalau nggak salah. Berarti itu mungkin bisa dari pemerintah daerahnya untuk membuat pengamanan di pinggiran jalan. Seperti jalan tol itu kan. Ada kalau memang udah ada kejadian lagi seperti ini, berarti kan lumayan berbahaya nih ya untuk jurang yang ada di Kabupaten Dairi dan Papua Barat ini ya. Baiklah. Oke, itu tadi berita yang pertama, berita hangat dari Dairi. Kita lanjut ke berita kedua nih. Jadi berita kedua ini kalau tadi membuat kita sedih, berduka, Bang. Kalau ini buat naik gula darah. Oh iya, nggak sudah-sudah ya. Persoalan persoalan tawuran di Kota Medan ini. Benar. Jadi akibat terprovokasi 2 kelompok remaja di Belawan pada hari Minggu sore terlibat tawuran. Aksi saling lempar batu dan saling serang menggunakan senjata tajam pun tak terhindarkan. Ini kejadiannya terjadi di Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, sore sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi ini katanya alasan pertamanya itu mereka itu kayak cuman saling sindir aja, Bang. Nggak terima. Jadi 2 kelompok ini melakukan tawuran. Tawurannya memakan waktu 1 jam. Jadi setelah 1 jam dilihat ada petugas, kaburlah orang itu. Pertanyaanku, 1 jam itu mereka ngapain aja? Maju mundur gitu tawurannya. Iya. Lama loh itu.
Dan ini ya, seperti sudah kebiasaan, terus kemudian menjadi tren dan sesuatu yang membanggakan. Nah, itu yang kita takutkan, seperti kejadian kemarin yang di SPBU 2 hari lalu, sampai memakan korban jiwa. Benar. Anak siswa SMK. Nah, ada info yang beredar bahwasannya mereka itu punya grup masing-masing. Geng ya. Punya geng, dan mereka itu bangga Dengan aksinya itu sok kerasnya itu kalau bahasa Medan. Dan ada yang memuji lah karena udah berhasil beginilah gitu. Jadi ya kita harap pihak kepolisian bisa merazia grup-grup itu supaya di bumi hanguskan lah, supaya jangan ada komunikasi mereka lagi. Dan lebih keren lagi ketika misalnya ada terindikasi geng-geng kayak gitu tuh dikasih sanksi ke seluruh anggota gengnya supaya mereka tidak membuat hal yang serupa lagi kan Bang. Iya. Karena kalau geng ini entah kenapa kalau misalnya dia melakukan geng tapi perkumpulannya itu baik kayak ngelakuin kreativitas tahap di geng itu. Kayak klub motor lah. Kan kita bisa bedakan tuh geng motor sama klub motor. Kalau klub itu punya agenda tahunan, gotong royong, bakti sosial atau apa. Lebih ke arah positif ya. Kalau geng motor positif, malam minggu positif tawuran, positif bawa parang, kelewang, positif ngemop orang, positif dicek. Lain ya. Jadi ya memang kalau permasalahan di Kota Medan ini geng motor, geng begal-begal gitu memang entah kenapa apa yang membuat sulit untuk dihilangkan juga tidak paham. Entah warganya memang mentalnya mental pembunuh semua, nggak tahu lah. Iya, dan kayak musim aja gitu. Ini Belawan, kemarin daerah Sunggal. Iya. Kayak kemudian Pakam. Di sana ada buat ini, kita buat juga gitu kali ya. Kerjasama kali ya Bang. Entah apa yang salah, aku tak tahu. Tapi kita saksikan dulu video berikut ini. Perang Pak, kami 2 malam gila diserang sama anak alo-alo. Mama-mamanya nyerang kami, biang keroknya namanya si Eni sama si Mada sama si Aksa. Namanya Salpian. Bahkan anak jalan bawah dengan namanya Sandre, namanya Sati, giginya ompong. Dia bilang, siapa yang menangkap aku? Kata polisi nggak menangkap aku, kata gitu Pak. Gitu Kak ya? Ini udah berapa hari nih Kak? Inilah 3 hari. 3 hari Kak ya? Ada korban Kak? Korban belum ada, cuman anak-anak banyak. Kejadian ini baru 5 hari yang lalu lah. Tiba-tiba kampung kami diserang maghrib-maghrib Sama anak alo-alo. Begitu orang sholat, begitu orang itu menyerang. Anak-anak kami suruh masuk, ya masuk. Anak kami udah seminggu kami turun di lorongnya. Tapi tetap juga orang itu cari masalah. Jadi Bu, ini sekarang ini awalnya apa nih Bu? 5 hari terakhir nih? Kami nggak tahu. Nggak tahu Bu ya? Nggak tahu kami masalahnya. Tadi malam diserang. Bu, ada korban nggak Bu? Selama 5 hari ini? Ya, ini ada korban luka-luka. Inilah kecil. Kena lempar ya? Kena korban ya? Bukan 1 jam, 5 hari mereka sudah melakukan aksinya. Coba lah Bang. Apa? Anggar siapa paling kuat di daerah itu? Terus nggak sayang nyawa gitu. Tiba-tiba taruhlah kita udah awas nih. Enggak. Tiba-tiba kena bacok dari belakang gimana? Matilah dia, memang dia yang salah ya kan. Masalahnya kayak masa depan dia tuh udah hebat kali dengan dia kayak gitu. Udah bakal aku kalau bunuh orang cerah kali masa depanku nih gitu kan kali lebih ya. keren kalau dia masuk ke sasana tinju, main tinju dia jadi atlet. Daripada kau baca-baca orang nggak jelas bunuh. Apalagi suka lempar lembing, lempar tolak peluru, apalagi ada sarana olahraga Kayak yang kepengen lebih kali positif. ku datangin kan bocah-bocah itu kan. Kenapa? Kok kenapa? Kok ngapain kayak gini? Pengen kali ku gitu. Kalau kan. jago mana, atlet mana. Apa? Jadi kan itu hobi yang bisa menghasilkan gitu. Ini hobi yang mengurangi nyawa orang modelnya. Nih kita langsung aja datangkan reporter kita. Ada Aprianto. Kok ketawa Bang? Halo Bang Aprianto. Halo Kak Poli dan Bang Tasli, selamat sore. Di mana Bang? Kok bising kali Bang?
Lagi di jalan kak, baru pulang dari Grebek Kampung Narkoba kak. Oh, tempat yang tadi itu kah? Enggak kak, di daerah Medan Deli kak. Ada berhasil yang ditangkap? Ada bang, dari 2 tempat tadi ada diamankan 4 orang. Dari salah satu tempat diamankan bandar bang 1 orang. Oke, Tribuners, sebelumnya aku info dulu ini Bang Aprianto lagi di jalan, makanya tidak mengaktifkan video gambarnya ya. Oke, Bang Aprianto, terkait tawuran yang terjadi di daerah Belawan ini Bang, bagaimana Bang bisa sampai 5 hari dan sudah seperti apa nih tindakan dari pihak kepolisian terkait hal ini? Iya kak, ini kejadian bermula pada 5 hari yang lalu, di mana kelompok pemuda Jalan Alu-Alu Belawan Bahagia itu melakukan pelemparan kepada anak muda di Jalan Belanak. Dan pada saat itu para orang tua di Jalan Belanak lebih memilih. Halo Bang Aprianto. Halo, ya sepertinya terputus ya. Karena soalnya lagi di jalan. Kan kok di jalan. Anak pun tersulut emosinya dan langsung membalas kak, dan terjadilah tawuran itu hingga pecah selama 1 jam kak. Selama 1 jam, baik. Itu dilaporkan ada polisi yang datang dan membuat bubar para pelaku tawuran ini. Seperti apa itu Bang? Apakah polisi berhasil menangkap salah satu pelaku Bang? Dari polisi tersebut kak cuma melakukan pembubaran, tidak ada diamankan salah satu pelaku ataupun barang bukti. Namun tadi saya konfirmasi dari Polsek Belawan, mereka akan mencoba untuk memanggil kedua kelompok pemuda ini, yaitu dari Jalan Alu-Alu dan Jalan Belanak, untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak memperpanjang ke depan harinya kak. Oh, jadi menurut kepolisian dari cara seperti itu bisa membuat mereka damai dan tidak akan ada tawuran lagi ya Bang? Ya kak, dengan cara itu nanti dari 2 kelompok pemuda ini akan diselesaikan masalahnya, diperundingkan apa jalan keputusannya agar tidak menimbulkan tawuran-tawuran berikutnya kak. Untuk kondisi terakhir di sana bagaimana Aprianto? Untuk tadi pagi bang udah aman bang, udah kembali beraktivitas seperti biasa. Namun mereka tetap was-was bang. Mereka menakutkan ada serangan balikan lagi bang. Apakah tidak ada polisi yang berpatroli atau siaga di sana? Untuk tadi bang di amatan saya di sana tidak ada patroli dari kepolisian bang. Oh iya, mungkin polisinya udah jenuh juga ya, Belawan aja yang main. Iya, makanya bang, harusnya karena bisa dibilang Belawan tim yang setiap minggu tawuran bang. Gimana? Bisa dibilang Belawan hampir setiap minggunya melakukan tawuran bang. Iyalah, capek kali dari zaman awak liputan dulu tahun 2010. Oke, Bang, jadi penyebabnya apa nih Bang tawuran ini bisa terjadi? Itu akibat ada provokasi kak dari salah satu pemuda di Jalan Alu-Alu yang mengatakan mereka disindir-sindir kak, mengakibatkan kelompok pemuda di Jalan Alu-Alu pun emosi, sehingga melakukan penyerangan itu. Suruh banyak makan timun Bang, emosi semua aku rasa orang itu. Ikutan emosi aku. Hingga saat ini belum ada korban ya Aprianto ya? Untuk korban tidak ada bang, cuman ada beberapa yang terkena batu saja bang. Oke. Warga itu yang terkena batu, warga atau pelaku tawurannya Bang? Pemudanya bang, kak. Oke. Bang Aprianto, ini terkait hal yang sudah sering terjadi di Belawan. Abang ada nggak konfirmasi ke pihak kepolisian bagaimana cara mereka untuk agar dapat menghentikan aksi tawuran ini Bang? Seperti yang tadi saya konfirmasi kak dari Kapolsek Belawan, Kompol DJ Nebaho, itu kak mereka akan memanggil kedua kelompok ini untuk memperundingkan masalah itu kak. Namun seperti biasanya kak, seperti yang saya tahu, setiap malam minggunya biasanya camat beserta jajaran Polsek Belawan melakukan patroli, namun akhir-akhir ini sudah tidak ada patroli malam lagi. Karena nggak ada, beraksi lagi lah orang itu ya. Yeah. Oke deh kalau gitu Bang Jadi Aprianto. kayak curi-curi nih. Kalau lagi nggak ada yang jaga, gas. Oke Aprianto, hati-hati di jalan. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore Bang. Oke, selamat sore bang dan kak Modi. Tanggapan Abang terkait Belawan yang tidak henti-hentinya tawuran, tapi kayak di sana nggak ada polisi yang berpatroli, itu juga yang patroli sudah selesai dari pihak camatnya. Dari dulu ya, kalau dari zaman aku kecil bahkan aku tuh
sekolah itu SMP di daerah Belawan itu. Jadi anak-anak Belawan selalu pakai belati tuh di dalam tasnya karena mempersiapkan diri kalau pulang sekolah tawuran. Oh, dari dini aja sudah diajarkan orang tua tapi ya. Kita apa nggak jantungan kalau bermasalah sama anak Belawan kan gitu. Jadi memang udah dari dulu. Kemudian keadaan ini membaik ketika camatnya itu ada namanya Pak Ucok. Ketika dia menjabat di situ, Belawan lebih kondusif karena dia bisa menyatukan antara TNI, polisi dan lain sebagainya sehingga penjagaannya ketat. Nah, belakangan ini Pak Ucok itu udah pensiun. Jadi terjadi lagi gejolak. Nah, treatment apa yang dilakukan Pak Ucok sampai sebegitu bisanya membuat Belawan ini kondusif? Harusnya diterapkan juga di sekarang. Harusnya ya. diterapkan oleh camat yang sekarang menjabat. Itunya fungsinya di pengawasan stakeholder di kecamatan dan juga polisi, TNI harus bersinergi. Itu pendapat saya sebagai pengamat sosial. Bapak ternyata pengamat sosial. Bagaimana kok Bapak besok ikut acara juga ya sebagai narasumber? Ya, tapi memang harus ada tindakan juga tegas kan Bang supaya membuat efek jera. Kalau itu menurut Abang nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau ada, nah itulah hukum di Indonesia ini. Kalau ada jatuh korban dulu, kayak yang di Sunggal itu jatuh korban, nah dapatnya kriminal kan gitu. Kalau ini memang nggak bisa, hanya pembinaan, membuat jera, nggak jera juga. Nah, caranya salah satunya juga pengawasan di sekolah. Kenapa waktu aku dulu SMP itu kawan-kawanku bawa pisau di tas? Karena luput, Bang ya? Iya, luput dari pemeriksaan kan sekolah. Nah, padahal dulu tuh istilahnya kalau kita masuk ke kelas itu wajib tas itu diperiksa sama guru kan. Jadi bisa? itulah fungsi pengawasan di sekolah juga perlu pembinaan mental, etika, sopan Dari santun. orang tuanya juga sih. Masa ngebiarin anak-anak bawa belati? Iya, itu yang bawa parang, naik kereta malam minggu, orang tuanya kemana gitu. Ya, semoga Belawan bisa damai ya. Jangan gitu-gitu lagi ya. Jangan apa-apa tuh Belawan gitu. Ya, Pakam juga mulai kan. Kemarin agak bergejolak tadi malam, ada yang sweeping bawa kelewang-kelewang. Binjai juga kita tahu udah bergejolak juga, seram. Jadi mudah-mudahan pihak kepolisian bisa membuat situasi kondusif lah di Kota Medan dan sekitarnya. Jangan jadinya makin memperparah gitu ya. Buat tindakan-tindakan yang buat bisa para geng-geng motor yang luar biasa itu tenang gitu ya. Baiklah Tribuners, itu dia tadi berita kedua kita nih terkait Belawan yang selalu ada tawuran. Dan baru saja terjadi tawuran juga nih ya pada hari Minggu kemarin. Kalau gitu kita lanjut ke berita ketiga kita atau berita terakhir nih Bang. Jadi puluhan warga desa Perdamaian Kecamatan Tanjung Merawa Kabupaten Deli Serdang melakukan aksi unjuk rasa nih Tribuners ke kantor Bupati pada hari Senin tanggal 28 November 2022 hari ini. Mereka datang dengan tuntutan agar kepala desa mereka berinisial THS, sempat viral ya Bang kemarin ya THS ya, karena dugaan perselingkuhan dan perzinaan diberhentikan tetap oleh Bupati. Jadi Bupati itu diberhentikan sementara pada saat ini dan akan berakhir pada akhir November. Kadesnya itu disanksi, Kades diberhentikan selama 6 bulan. Nah kemudian pemberhentian sementara ya Bang. Masa sanksinya ini udah habis, di udah mau akhir habis. bulan November ini. Jadi makanya warga menuntut untuk dipecat aja Bupati Kades yang cabul ini. Ya Kades ini katanya berselingkuh dengan warga setempat dan berbuat perzinahan. Mesum. Ya. Bahasa aku yang lebih bagus kan perzinahan. Mesum. Mesum kan lebih soft dia. Perzinahan dong. Kok bahas itu jadinya. Jadi saat melakukan aksi, warga juga datang dengan membawa alat pengeras suara. Selain itu mereka datang dengan membawa poster dan spanduk dengan beragam tulisan kecaman. Hal apa yang buat Bupati memberikan sanksi kepada kadesnya itu pemberhentian sementara Bang menurut apa? Karena kan kemarin itu kebetulan kalau aku nggak salah ya, itu pas saja barusan pemilihan kepala desa dan terpilihlah dia. Baru ya? Ya, sebelum dilantik rupanya menguap lah kasus ini. Akhirnya dilantik dulu, kemudian
ya mungkin atas dasar humanis ya, apa maksudnya pendekatan sanksi. Jadi Bupati hanya memberikan sanksi 6 bulan dan kemudian mungkin ada sanksi-sanksi administratif yang lain. Kemudian itulah karena kata Bupati kan kita tinjau dulu selama 6 bulan ini. Nah, bagaimana perkembangan setelah 6 bulan ini? Nanti mungkin kita bisa tanyakan kepada reporter kita bagaimana tanggapan dari Pemkab. Apakah diperpanjang masa sanksinya? Kan kita belum tahu. Tapi sebelum kita tanya sama reporter kita ya Bang, kita saksikan dulu video berikut ini Tribuners. Bahwa kami tidak mau dipimpin oleh Bapak kami Hasudungan Desa Perdamaian yang telah berzina sama bini orang. Itu pun bini kepala DPD sendiri dimakannya. Kalau orang kata bilang, masa jeruk makan jeruk, kan udah nggak cocok kayak gitu. Desa ini namanya Desa Perdamaian. Masa kepala desanya nggak ada, desa warganya malu dong. Sudah ada melapor izin kepada pihak daripada berwajib itu sebenarnya. Jadi namun demikian supaya aja rasa itu tidak kemudian apa yang menjadi hal itu penting, makanya kami minta dia perwakilan daripada Nah tuh kalau ada mama yang melakukan unjuk rasa tegas ya, terukur, kadang-kadang menakutkan. Iya, siapa yang berani? Kalau Mak-mak mama dilawan. beraksi. Ini ada reporter kita Bang Indra, kita langsung aja nih terhubung dengan Bang Indra. Halo, guys. Pak Sekda. Kalau Bang Indra ini tegas sekali dia kalau muncul. Terukur ya, tegas terukur ya. Enggak, warnanya tuh entah kenapa tajam gitu. Dan dia selalu cari background itu yang polos loh Bang, Ya, nggak buat benar-benar semak gitu. memperhatikan estetika ya. Iya, catching gitu. Jadi kan orang nonton dia tuh semangat gitu loh. Luar biasa Bang Indra nih. Baik Bang Indra, kita mau langsung aja nih ke beritanya nih terkait unjuk rasa yang dilakukan warga di daerah Deli Serdang Bang. Bagaimana tadi Bang aksi unjuk rasanya? Apakah berakhir dengan tidak ada ricuhnya atau sempat ricuh? Seperti apa? Kesepakatan antara Pemkab dengan warga ini? Seperti apa Bang Indra? Silakan. Ya, jadi warga Desa Perdamaian, Kecamatan Tanjung Merawa yang sekitar puluhan orang melakukan aksi unjuk rasa ini sudah pulang. Jadi aksi unjuk rasa yang mereka lakukan ini dilakukan sekitar pukul 10 dan sebelum pukul 12 mereka sudah kembali pulang. Karena memang aspirasinya sudah diterima langsung oleh perwakilan Pemkab Deli Serdang. Jadi mereka permintaannya hanya satu, agar ke depan dalam waktu dekat ini Bupati Deli Serdang bisa mengeluarkan penetapan untuk melakukan pemberhentian tetap atau pemberhentian permanen terhadap oknum kepala desa mereka berinisial PHS. Seperti itu. Indra, mungkin bisa dikilas balik kasusnya dulu seperti apa, Indra? Silakan. Ya, jadi kasus yang terjadi ini sudah awal mulai itu terjadi sudah sekitar 2 tahun belakangan. Hanya saja kasusnya kembali, maksudnya kasusnya viral di sebelum bulan Mei, di mana dilakukan pemilihan kepala desa langsung saat itu. Jadi sebelum pemilihan kepala desa ini riak-riak di kalangan masyarakat sudah ada, hanya saja pada saat itu belum ada bukti yang menyatakan bahwasanya oknum kades itu berselingkuh, belum ada bukti autentiknya. Nah, sampai sekarang Bang? Ya, setelah pemilihan Pilkades dilakukan di desa itu dan yang bersangkutan menang, oknum kepala desa itu menang untuk yang periode ketiga, baru kemudian anak dari perempuan oknum selingkuhan
kades tersebut ini memviralkan bahwasanya ibunya telah melakukan dugaan perselingkuhan dan perzinahan dan menyebarkannya ke media sosial seperti itu. Jadi dari situlah kemudian kasus ini viral karena oknum kepala desa itu sudah menjadi pemenang dalam pilkades. Pada saat itu juga tidak ada alasan pemerintah untuk tidak melakukan pelantikan terhadap yang bersangkutan. Makanya pada saat itu oknum kepala desa ini tetap dilakukan pelantikan oleh bupati bersama dengan ratusan kepala desa yang lainnya. Hanya saja 10 hari setelah dilakukan pelantikan dikeluarkan SK pemberhentian sementara oleh bupati selama 6 bulan. Jadi mulai dari 1 Juni sampai 3 akhir November ini. Jadi untuk ke depan ini akan dikaji lebih lanjut oleh Pemkab apakah yang bersangkutan bisa menjabat lagi atau tidak, seperti itu. Oke. Abang ada melakukan konfirmasi terkait Bapak Bupatinya kah atau siapa yang bisa Bang tanyain kenapa masih diberhentikan sementara ya Bang? Ya, jadi untuk pemberhentian sementara ini memang ada diatur dari regulasi. Jadi pemberhentian sementara ini diputuskan karena memang pertama pihak inspektorat ini sudah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan dari hasil pemeriksaan buat dugaan memang yang terjadi perzinahan dan perselingkuhan itu. Jadi sudah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan hasilnya memang kuat dugaan terjadi dan baru kemudian di situ bupati mengambil keputusan layak untuk dilakukan pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara ini merupakan estafet. Jadi estafet pertama memang bisa dilakukan pemberhentian sementara, baru kemudian nanti setelah 6 bulan atau 30 setelah akhir November ini bisa dilakukan tindakan selanjutnya, dilakukan evaluasi apakah diberhentikan tetap atau dilakukan lanjutan untuk yang bersangkutan bisa menjabat lagi atau tidak. Oke deh kalau gitu. Bagaimana reaksi dari warga setelah mendengarkan audiensi dengan pihak Pemkab tadi? Ya, jadi warga juga saat ini sudah mendapat keterangan dari pihak Pemkab bahwasanya apa yang mereka sampaikan secara bergilir tadi itu akan dikaji lagi ditampung dan dikaji oleh Pemkab. Jadi warga juga mau menerima bahwasanya dalam waktu dekat ini akan dikaji oleh Pemkab atau evaluasi oleh Pemkab. Mereka hanya berharap agar keputusan dikeluarkan nanti bisa keputusan yang pro ke mereka karena memang dianggap perbuatan dilakukan Kades ini sudah meresahkan warga dan melanggar norma-norma kesusilaan. Jadi atas nama masyarakat saat ini sejauh ini masyarakat di sana ini masih terpecah belah antara pro dan kontra. Jadi sebagian ada yang mendukung untuk pemerintahan Oknum Kades tersebut, namun sebagian lagi ada juga yang menolak ya, tidak mendukung. Begitu. Oh ternyata ada pro kontranya juga ya, ada yang tetap mendukung dia juga ya. Karena dia juga sudah 3 periode ya Bang, ini periode ketiga ya. Ya periode. Jadi ada juga masyarakat yang mengaku menyesal telah memilih yang bersangkutan karena kasusnya itu viral setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa. Jadi banyak juga yang menduga, yang memprediksi apabila foto-foto perselingkuhan dan perzinahan itu viral sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa, banyak orang yang kemungkinan tidak akan memilih beliau untuk melanjutkan kepemimpinannya selama 3 periode. Iya. Kalau di sisi lain, menurut warga gimana sosok Kades ini dalam melayani warganya? Ya, jadi untuk setelah kasus ini viral, jadi untuk pelayanan di pemerintahan desa sendiri, jadi ini masyarakat berdasarkan cerita dari masyarakat yang melakukan aksi demo tadi, dan ini juga sudah ada tebang pilih untuk pelayanan. Jadi apabila masyarakat yang tidak mendukungnya, maka ini seperti bantuan PLT atau bantuan-bantuan lain ini
susah mereka dapatkan. Oh, Jadi ada ancaman seperti itu ya? nah, jadi bukan ancaman lagi, jadi sudah mereka rasakan langsung gitu. Dan masyarakat juga takut kalau nanti yang bersangkutan kembali menjabat, maka dipilihnya lagi ya yang dukung. Akan lebih panjang lagi mereka rasakan seperti itu. Makanya mereka di sini berharap agar ada kebijakan dari bupati yang pro ke mereka, karena memang persoalan ini sudah cukup besar. Jadi mereka juga khawatir. Kalangan emak-emak juga ini mengaku karena kejadian ini mereka juga nanti takut untuk ke kantor desa karena perbuatan kadesnya sendiri itu seperti itu. Iya. Oke. Baik, terima kasih Bang atas laporannya. Selamat sore Bang Selamat sore, Indra. Ya. Ya, jadi warga merasa tertekan nih sekarang ini, padahal perbuatannya itu dilakukan oleh kadesnya. Jadi gara-gara demo ini jadinya ada ketimpangan pelayanan antara warga yang pro dengan warga yang kontra. Semoga Pemkab bisa lebih bijak untuk menyikapi kondisi seperti ini. Kalau dibiarkan berlarut-larut juga mungkin bisa dikaji ulang lagi ya terkait hal ini ya, lebih detailnya seperti apa, bagaimana perasaan warga itu kan paling penting kan, Bang. Dari sisi sosial kemasyarakatannya, tata pengamat negara. sosial kembali beraksi Tribuners. Oke, itu tadi 3 berita yang kita bawakan hari ini. Semoga bisa menambah khazanah informasi. Wow. Kaget kali aku. Ya, semoga itu bisa menambahkan informasi buat para Tribuners juga ya, karena kita memberikan langsung berita up to date-nya dari wartawan yang langsung di lapangan. Baik Tribuners, aku mau infoin juga nih untuk kalian yang kepengen cantik-cantik, cewek-ceweknya nih, cowok-cowok kepengen cantik juga boleh, bisa. Kalian bisa langsung hubungi @winart_clr yang tadi ada di bawah tuh. Kalian bisa di situ untuk nail art, LS, dan juga cat rambut. Terus juga untuk laki-laki yang suka ngopi ya Bang. Oh iya, ada Awi Kopi yang dikemas atau diproduksi dengan mesin Probat, mesin canggih dari Jerman yang menjaga cita rasanya. Nah, itu kalau masalah urusan kopi Abang, kalau kecantikan awak gitu. Iya. Ini dahsyat nih, King dahsyat ya. Tribuners, pastikan kalian untuk mendapatkan informasi terupdate, terbaru, teraktual bisa di website kita, ada di www.tribunnews.com atau di media sosial kita ada YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Snack Video. Nah, terus juga buat kalian nih para keluarga atau ke teman-teman atau sahabat-sahabat, traveler yang bingung atau tidak ada inspirasi mau pergi kemana, kalian bisa langsung cek aja nih, ada Tribun Medan Explore, nggak pakai in, langsung X. Itu bisa memberikan rekomendasi kalian tempat wisata. Wisatanya kafe. Wisata baru yang jarang orang ke situ. Iya, contohnya jadi apa? Informasinya udah lengkap ya kan? Udah pernah kalian ke ATP belum tayang itu, daerah sabar. Simalungun. Ya, media sosialnya kan ada. Oh, media sosialnya ada. Jadi kalian bisa langsung cek-cek, ulik-ulik, cari tahu informasi lengkapnya ada di Tribun Medan Explore, ada di YouTube, Instagram, dan juga TikTok. Ingat ya, Tribun Medan Explore nggak pakai E, langsung X. Nah, baiklah Tribuners, itu dia selamat sore kita kali ini. Saksikan terus Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan juga apalagi? Udah habis ya. Mau ngomong aja Komol. Oke deh, terima kasih sekali lagi. Aku Molly. Aku Tazli. Dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.